Ada nastar, pasti ada lebaran. Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi bersama Mbak Rini. Bahan dan cara membuatnya: siapkan 750 gram margarin, bisa dimix dengan butter ya teman-teman. Kemudian tambahkan 250 gram gula halus. Ini gulanya kita ayak dulu. Setelah itu kita mix sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 6 butir kuning telur. Kita aduk kembali. Mixernya menggunakan kecepatan rendah ya teman-teman. Kemudian tambahkan 150 gram tepung maizena. Tepungnya kita ayak juga ya teman-teman. 2 sachet vanili bubuk, bisa juga pakai vanili cair ya. 2 sachet susu bubuk, Mbak Rini pakai merek Denkau. Teman-teman bisa pakai merek lain ya. Kita mix kembali pakai kecepatan rendah. Untuk resepnya nanti Mbak Rini taruh di deskripsi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, sambil diaduk-aduk pakai spatula ya. Di sini Mbak Rini pakai tepung terigu merek Kunci Biru. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini. Sekiranya sudah berat, kita ulen pakai tangan, tapi jangan terlalu ditekan-tekan. Nah, kira-kira seperti ini. Adonan sudah siap kita cetak atau kita pulung. Nah, di sini berhubung adonannya banyak, 1 kilo tepung terigu ya teman-teman, jadinya banyak. Nah, ini Mbak Rini mau ambil dulu sedikit, yang sisanya mau Mbak Rini tutup pakai plastik supaya tidak kering. Nah, ini selain nastarnya sudah siap, jadi kita pakai cetakan seperti ini ya. Biar tujuannya biar rata saja. Kalau nggak pakai cetakan juga tidak apa-apa ya teman-teman. Ini supaya tujuannya biar rata dan mempermudah saja. Kira-kira seperti ini. Oh ya, untuk 1 kilo adonan ini jadinya kan banyak banget. Ini bisa juga adonannya bisa jadi kue, berbagai kue ya teman-teman, seperti kue kastengel, kue split dan lain-lain, kayak misal kayak kue kastengel tuh tinggal kita tambahkan keju. Terus kalau kayak kue split juga tinggal di cetak pakai cetakan seperti itu ya. Nah, oke, ini kita lanjut membulat-bulatkan, kemudian kita tata di loyang seperti ini. Untuk loyangnya di sini Mbak Rini alasi pakai kertas roti. Tujuannya supaya loyangnya tidak kotor ketika terkena lelehan dari kuning telur, olesan kuning telur. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah jadi satu loyang. Nah, kemudian kita oven. Di sini Mbak Rini pakai oven tangkring ya teman-teman. Dan sebelumnya sudah Mbak Rini panaskan. Nah, ini pertama Mbak Rini taruh di rak paling bawah dengan api sedang cenderung kecil. Setelah setengah matang, nah kira-kira seperti ini, kita keluarkan. Nah, kemudian ini loyang yang kedua kita masukkan kembali. Ini loyang yang pertama tadi ya teman-teman, kita oles dengan kuning telur. Oles permukaan kue secara rapi dan merata. Untuk durasi memanggangnya disesuaikan dengan api kompor masing-masing ya teman-teman. Soalnya di sini Mbak Rini tidak pakai durasi waktu, karena untuk memanggang itu kalau pakai oven tangkring kita patokannya cuma di api. Jadi tidak bisa kita samakan gitu ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja.
Untuk mengoles kuning telur bisa 2-3 kali ya teman-teman, biar lebih glowing. Nah, seperti ini kalau kita menggunakan oven tangkring, jadi kita harus sering-sering menengok. Nah, ini Mbak Rini mau bikin yang bentuknya digulung, jadi memakai cetak yang bergerigi seperti itu. Nah, dimasukkan, dipencet, kemudian ditarik, ditata seperti itu, nanti baru dikasih selai. Nah, kira-kira seperti inilah cara Mbak Rini memberikan selai ya. Ini bisa juga selainya tuh kita buat dulu memanjang gitu, seperti oval gitu, baru nanti ditarik. Setelah berbaris rapi kemudian tinggal digulung. Dan sejauh ini Mbak Rini paling suka membuat nastar itu yang modelnya seperti ini. Kenapa? Karena pembuatannya sangat cepat, tinggal set digulung daripada yang dibentuk bulat. Nah, ini dia sudah jadi, dan ini dia solusi untuk teman-teman yang kira-kira selainya ketika membuat selai itu terlalu lembek. Nah, kan jadi kalau dibuat tuh dia bakal seperti ini ya teman-teman, dia bakal pecah. Nah, ini nanti kalau kita panggang dia akan meleleh keluar. Nah, itu kalau Mbak Rini solusinya memakai itu tadi, trik digulung-gulung tadi. Jadi kalau untuk yang nastar model digulung, selainya lembek itu tidak masalah ya teman-teman, jadi dia tidak akan keluar. Nah, seperti inilah cetakan yang Mbak Rini pakai. Ada dijual online tuh banyak sekali ya teman-teman, yang model ini model jadul, ada yang model lebih modern lagi, banyak. Nah, untuk cara memakainya seperti ini, adonan kita masukkan, kemudian kita tekan sampai adonannya keluar. Kalau yang untuk cetakan yang model didorong, ada dorongannya, itu juga lebih gampang ya teman-teman. Kalau ini Mbak Rini masih pakai cetakan yang jadul, jadi harus didorong pakai jari. Nah, nanti tuh jadinya kayak gini ya. Jadi bentuknya tuh kayak ada motif gerigi-gerigi gitu. Nah, ini dia nastar kita sudah jadi. Bentuknya ini Mbak Rini ada bentuk bulat, ada bentuk lonjong, ada lagi bentuk digulung-gulung. Jadi satu adonan itu bisa berbagai macam bentuk. Lebaran tanpa nastar? Oh tidak, nastar itu harus selalu ada di setiap lebaran ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video dari Mbak Rini, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Mbak Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Untuk 1 kilo tepung terigu tadi menghasilkan 4 toples kemasan 700 ml dan 2 toples kemasan 500 ml.